Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Kalau udah lewat jamaah orang Indonesia Pak Kades seneng dirayu-rayunya, haji, 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 murah-murah haji, Indonesia bagus, Indonesia bagus, haji, haji, murah-murah haji, Indonesia bagus, tapi rakus, kata orang itu. Semua dibeli ibu sama orang Indonesia. Haji pakai duit, zakat, duit. Orang yang wajib zakat, orang yang punya duit. Yang nggak punya duit, terima zakat. Cuman pertanyaannya, yang dapat pahala yang berzakat apa yang terima zakat? Yang berzakat. Yang terima zakat mana dapat duit? Artinya orang kalau punya duit lebih gampang nyari pahala daripada nggak punya duit. Ya kan Bu? Loh, ibu punya duit bisa ke tanah suci. Di tanah suci Pak Kades nanti nabung pahala enak kali Pak Kades. Pak Kades sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Cuman jangan pulang nggak sholat lagi Pak Kades. Pulang nggak sholat meneh Pak Kades, bali umroh nggak sholat meneh, seluai seakeh pahalaku mengibu. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Seimencirim, yang terhormat para kepala dusun yang berhadir, yang saya hormati Ketua FKSMM Al-Ustadz Muhammad Hendro SPDI, begitu juga dengan Ustadz Syamsir selaku wakil apa sekretaris Ustaz? Wakil ketua. Yang terhormat pemuka agama, pemuka masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, segenap pengurus Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, remaja-remaji masjid yang kami banggakan, para YouTuber yang kami hormati, dan yang Ustadz sayangi, anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita dipertemukan di masjid yang indah ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj. Coba anak-anak, anak-anak Ustadz tanya, dulu Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik kendaraan namanya apa? Apa coba? Apa rok? Ngambil ujungnya aja. Apa tadi? Buruk. Buruk. Tapi bagusan kelen, nggak tahu diem. Ustaz ceramah di Binjai, Ustaz tanya anak-anak, apa kendaraan Nabi waktu Isra Mi'raj? NMAX katanya pula. NMAX pula. NMAX nih bos, senggobong. Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik kendaraan namanya buruk. Buruk itu Bu, binatang dari surga. Kecepatannya luar biasa. Langkah kakinya sejauh batas mata memandang. Jadi misalnya nggak ada pohon, nggak ada rumah,
mata kita sampai mana pandangannya, segitu jauhlah langkah kaki buruk. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram di mana letaknya? Di mana? Di kota apa? Di kota Mekah. Nanti tanggal 26 Pak Kades mau berangkat ke sana. Mudah-mudahan pemimpin Bapak Ibu berangkat ke sana bisa jadi pembuka jalan untuk Bapak Ibu, sehingga setelah Pak Kades pulang makin lapang rezeki masyarakat saya mencirim, sehingga diizinkan Allah segera berangkat ke tanah suci. Amin amin aja nabung, amin amin aja kan Ustaz. Yang penting saya selalu ingatkan Bu, jangan pernah berputus asa untuk bercita-cita ke tanah suci. Tapi kayaknya kita nggak jumpa Pak Kades. Saya punya travel umroh juga Bu, tapi Pak Kades perginya nggak sama aku. Nah, banyak travel sekarang, suka hati mau sama siapa perginya. Saya berangkat tanggal 4 Pak Kades. Tanggal 4 berangkat bawa 40 jamaah. Nanti tanggal 15 jamaahnya pulang, aku nggak pulang Bu, aku tetap di sana. Karena tanggal 18 ada yang berangkat lagi sampai seminggu Ramadan di sana. Jadi nanti mungkin Pak Kades saya sampai Madinah, Pak Kades udah pindah ke Mekah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah terucap dari mulut ibu, aku nih miskin. Manalah mungkin bisa ke Mekah. Orang kerjaan lakiku aja pun mocok-mocok. Manalah mungkin bisa ke Mekah. Jangan pernah terucap kata-kata nggak mungkin. Kalau ibu bilang nggak mungkin, berarti ibu sudah meremehkan Allah. Ibu menjengkali kemampuan Allah. Orang sampai ke sana namanya duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Tamu yang diundang langsung sama Allah. Karena Allah yang ngundang, suka hati Allah ngundangnya macam mana. Gak selamanya orang berangkat karena kaya. Banyak orang kaya sekalipun gak pernah ke sana Bu. Tapi banyak orang miskin izin Allah bisa sampai ke sana. Cara Allah manggil macam-macam. Dulu Bu, saya kan tinggal di Langkat. Bupati kami kan viral. Ya kan? Gara-gara kasus kerangkeng. Tapi saya berusaha menilai orang Pak, objektif, nggak hanya dari kekurangannya. Setiap orang ada kurang, ada lebih. Nama bupati kami kan Pak Cana. Pak Cana ini dulu sebelum ketangkep, dari sejak sebelum jadi bupati sampai sebelum ketangkep, itu 300 orang lebih sudah diberangkatkannya ke tanah suci dengan uang pribadinya. Alah Ustadz, nggak jelasnya itu uangnya. Jelas nggak jelas itu urusan dia sama Allah. Yang penting yang diberangkatkan tadi, selagi dia nggak tahu uang itu haram atau tidak, umrohnya tetap sah. Hasil dari mana duitnya itu urusan Pak Cananya sama yang kuasa. 300 orang lebih diberangkatkannya ke tanah suci. Tahu ibu yang diberangkatkannya siapa? Bilal Mayat sama penggali kubur. Yang maaf cakap, amit nih ya, amit. Penggali kubur Bilal Mayat nih kalau ngandalkan duit sendiri, mau berapa puluh tahun nabungnya biar ke Mekah. Nanti udah terkumpul sikit, datang tukang angsuran gorden, kelong meneh. Wis terkumpul kok, teko iku kewer-kewer. Nah, kok ngerti kewer-kewer? Atau istilah lainnya mekar-mekar. Tahunya aku. Aku wis hafal kelakuanmu, Bu. Nggak terkumpul-kumpul, tapi melalui perantara orang kaya yang dermawan, izin Allah, Bilal Mayat penggali kubur bisa sampai ke tanah suci. Ada orang tua miskin, nggak punya duit, dia cuman punya anak,
pinter ngaji. Dia cuman punya anak hafiz Quran. Suaranya cantik, bacaannya bagus. Ikut MTQ kabupaten. Tanya Pak Kades, sekarang MTQ kabupaten Bu, juara 1, hadiahnya paket umroh. Orang tua miskin, anak jago Quran, ikut MTQ juara 1, hadiah umroh dihadiahkannya untuk orang tuanya. Orang tuanya berangkat ke tanah suci bukan karena punya duit, tapi berkah Al-Quran yang dibawa sama anaknya. Macam-macam cara Allah manggil Pak. Ada lagi yang paten Bu, nenek-nenek. Oi, nenek-nenek. Jangan main-main. Kalian yang ribut nanti Ustadz panggil ke depan, Ustadz berdirikan di depan sampai Ustadz siap ceramah ya. Jangan main-main kalian. Nenek-nenek. Belum haji, belum umroh. Pigi pengajian, pigi wirid, pakai baju serba putih. Di kampung-kampung, orang kalau suka pakai baju serba putih kan biasa dipanggil Pak Haji, Bu Hajah. Ini nenek ini belum haji, belum umroh, bajunya putih semua. Nyebrang jalan Bu, keserempet mobil. Yang punya mobil turun minta-minta maaf Nek. Mohon maaf Nek, saya nggak sengaja Nek. Nanti ku bawa khusuk lah Nek. Jangan lapor polisian Nek. Kita kekeluargaan aja Nek Hajah katanya. Dipanggilnya Nek Hajah. Kata nenek itu jangan panggil Hajah, aku belum haji. Nenek entah apa bajunya putih-putih. Pikir nenek udah haji. Belum. Kalau gitu gini aja ya Nek. Selain nenek ku biayai pengobatan, nenek ku berangkatkan haji ya Nek. Cuman gara-gara keserempet Bu pergi haji nenek ini. Itu maka ibu yang mau cepat ke Mekah jalan kan rame. Cuman ya ibu ngintip-ngintip dulu lah kalau kira-kira Pajero, Fortuner, atau minimal mobil Kades lah. Jangan gerobak sawit, gepeng lah ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah putus asa. Terus berdoa, terus usaha. Yang penting doa sama usaha harus seimbang. Nggak boleh pincang. Nggak boleh usaha aja nggak pakai doa. Orang yang usaha aja nggak mau doa, namanya sombong, merasa nggak butuh Allah. Orang yang doa aja nggak mau usaha, namanya longor. Doa sama usaha itu harus seimbang. Ada satu kelompok umat Islam yang pahamnya agak nyeleneh. Kata orang itu, orang Islam itu yang penting ibadah, dekat sama Allah. Rezeki itu udah diatur Allah, nggak perlu nyari duit. Duit itu urusan dunia. Ini sesat nih Bu. Yang nyuruh kita kerja tuh Allah. Yang nyuruh kita nyari duit, Allah. Fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah didirikan sholat, bertebaran kalian di muka bumi, cari duit, cari rezeki, cari karunia Allah. Duit. Cari rezeki, Allah yang nyuruh kerja. Gak ada cerita rezeki datang sendiri kalau nggak dicari. Gak ada cerita orang Islam gak butuh duit Bu. Bahkan kata Nabi orang Islam tuh gak boleh miskin. Orang Islam kalau miskin Pak, akidahnya lemah. Bahasa gampangnya orang Islam kalau miskin lebih mudah murtad daripada orang kaya. Yang bilang bukan aku Bu, yang bilang Rasul. Apa kata Rasul? Kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan bisa mendekatkan orang kepada kekafiran. Makanya kalau ada saudara kita, tetangga kita lapar, miskin, jangan sampai orang kafir duluan ngasih dia makan Pak. Goyang imannya. Tetanggaku aja yang Islam gak open kok aku lapar. Malah orang Nasrani ngasih aku makan, orang ini lebih sayang sama aku, bagus aku murtad. Banyak Bu, orang murtad gara-gara lapar.
Orang murtad gara-gara duit, makanya umat Islam nggak boleh miskin, harus kaya. Bu, ibu tahu rukun Islam 5? Rukun Islam ada berapa? 5. Cuman rukun Islam pertama yang nggak pakai duit. Kedua sampai kelima Pak Kades semuanya pakai duit. 5. Haji pakai duit nggak? Pakai. Biaya haji sampai 69 juta. Mungkin orang itu mikirnya gini Bu, selama ini aja ada haji plus harga 200-an juta, ada juga nggak yang mau pergi bayar segitu. Kayaknya kalau kita naikkan ini nggak ada masalah. Mungkin mikirnya gitu. Yang dipikirkannya yang punya duit aja, padahal nenek-nenek yang daftar puluhan tahun ini nabungnya setengah mati. Bahkan dengar berita ini Pak, saya dengar banyak jamaah narik duit dari bank. Jamaah yang udah nunggu antrian gara-gara naik hampir 2 kali lipat, ditarik duitnya, pesimis, putus asa. Taruhlah pakai harga yang lama aja Bu ya, taruhlah harga lama 40 juta misalnya. Ibu berangkat laki bini 40 kali 2, udah 80. Belum lagi ibu kan harus meninggalkan uang belanja untuk anak di rumah. Taruhlah 5 juta, ada 85. Ibu kan mau buat tepung tawar. Minta doa sama tetangga, sama saudara. Habislah 5 juta, ada 90. Belum lagi ibu nanti di sana mau beli ceret. Ceret emas itu sejadah, kurma, belinya pakai duit. Haji 100 juta lebih nggak kemana Bu, duit. Apalagi jamaah Indonesia terkenal nafsu belanjanya tinggi Bu. Makanya pedagang Arab kalau udah lewat jamaah orang Indonesia Pak Kades seneng, dirayu-rayunya, haji, 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 murah-murah haji, Indonesia bagus, Indonesia bagus. Haji, haji, murah-murah haji, Indonesia bagus, tapi rakus, kata orang itu. Semua dibeli ibu sama orang Indonesia. Haji pakai duit. Zakat, duit. Orang yang wajib zakat, orang yang punya duit. Yang nggak punya duit, terima zakat. Cuman pertanyaannya, yang dapat pahala yang berzakat apa yang terima zakat? Yang berzakat. Yang terima zakat mana dapat duit? Artinya orang kalau punya duit lebih gampang nyari pahala daripada nggak punya duit. Ya kan Bu? Loh, ibu punya duit bisa ke tanah suci. Di tanah suci Pak Kades nanti nabung pahala enak kali Pak Kades. Pak Kades sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Cuman jangan pulang nggak sholat lagi Pak Kades. Pulang nggak sholat meneh Pak Kades, bali umroh nggak sholat meneh, seluai seakeh pahalaku mengibul. Iku jenenge umroh tomat, pigi tobat pulang kumat. Senenge. Enak nabung pahala di Mekah Madinah Bu. Semua ibadah yang kita lakukan di 2 tanah haram Mekah Madinah berlipat-lipat pahalanya. Ibu kalau sedekah di Indonesia pahalanya cuma 700 kali lipat. Di tanah suci bisa 2100, bisa 2800, bisa 1400. Suka hati Allah mau ngasih berapa. Makanya kalau punya rezeki berangkatlah Bu. Jangan ditunda-tunda, mumpung sehat pergi. Sering jamaah tua-tua itu yang udah didorong kursi Pak curhat sama saya, Ustadz nyesel kali lah aku Ustadz. Dulu aku masih sehat, duitku ada, tapi ini kok belum terpanggil Ustadz. Sekarang udah tua, udah nggak bisa jalan. Iri aku Ustadz, nengoki orang nih tawafnya jalan kaki, aku didorong kursi. Sainya iri Ustaz. Makanya mumpung masih sehat ada rezeki berangkat Bu. Allah tuh paling benci sama orang yang mampu tapi nggak mau Pak. Benci kali Allah. Mampu tapi nggak mau. Kata Nabi, man lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkurban tapi nggak mau berkurban, jangan didekatinya tempat sholatku, kata Nabi.
Nabi benci bu, orang mampu tapi nggak mau. Jadi kalau ada orang punya duit, cukup untuk ke tanah suci, tapi dia lebih milih renovasi rumah, padahal rumahnya masih cantik. Ini orang dibenci Allah nih. Duitnya cukup ke tanah suci, tapi dia lebih milih ganti mobil, padahal mobilnya masih bagus. Allah benci bu. Jangan sampai kita jadi orang yang mampu, tapi nggak mau. Punya duit enak nyari pahala. Bapak Ibu nanti pergi ke Masjid Haji Sudirman Tanjung di Binjai, Jalan SM Raja dekat Tugu. Ada masjid megah besar, dibangun dengan uang pribadi satu orang, miliaran. Di terasnya ada TV pak, untuk siaran langsung kejadian dalam masjid. Jadi bapak sholat Jumat terlambat dapatnya di teras, bapak nggak perlu dangak-dangak gini nengoki khotibnya di dalam, nengok TV aja udah kejadian di dalam masjid, siaran langsung. Bahkan sampai sekarang honor khotib Jumatnya nggak boleh ganggu infak masjid, tetap keluar dari kantong Sudirman Tanjung ini. Tanjung ini marga apa bu? Marga suku apa Tanjung ini? Padang. Makanya jangan coba-coba ibu bilang lagi orang Padang pelit. Masalahnya bapakku pun Padang. Miliaran loh pak. Dan dia dengan uangnya itu, karena dia bangun masjid, dia beli istana di dalam surga. Kata Nabi, man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa membangun masjid di dunia, akan Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Punya duit enak bisa beli istana di surga. Ustadz, kalau kami Ustadz yang cuman infak limpul 20 itu bisa dapat istana juga bu. Bisa dapat. Tapi janganlah ibu harapkan sama istananya kayak Bapak Sudirman tadi. Ibu dapat juga, cuman mungkin kamar mandinya luar. Lainlah fasilitasnya. Enak punya duit bu. Ada Ustadz rukun Islam yang nggak pakai duit. Puasa kan nggak pakai duit. Apa pula puasa nggak pakai duit? Dalam Islam ada namanya puasa wisol, puasa terus menerus, nggak ada buka, nggak ada sahur. Nabi Muhammad boleh melakukannya, tapi kita haram melakukannya. Artinya kita harus buka, harus sahur, belinya pakai duit. Bahkan biaya makan bulan puasa lebih mahal kan bu? Nggak masuk akal juga ya kan bu? Padahal makannya cuma 2 kali, kok bisa lebih mahal? Pertama, mungkin bahan pokok harganya naik. Kedua, kenapa mahal biaya makan bulan puasa? Ibu sebagai istri, sebagai mama, sayang sama anak, sayang sama suami. Kepengen suami sama anak makan sahurnya selera, biar puasanya kuat. Orang sahur itu bangun tidur disuruh makan. Kalau lauknya nggak enak, dibantai tidur lagi. Sehingga mau nggak mau ibu belanjanya yang paten-paten lah. Ayam, daging, udang, ya kan bu? Paling sekali-sekali lah kalau terlambat bangun ibu masak Indomie. Tapi janganlah sebulan puasa Indomie aja, jadi SpongeBob satu rumah, sakit kuning semua. Puasa pakai duit. Sholat Ustadz, sholat kan nggak pakai duit. Apa pula sholat nggak pakai duit? Ibu kalau sholat telanjang sah. Berarti kan kita harus beli pakaian pak untuk nutup aurat. Telekung sekarang paling murah cepek limpul. Ustadz kok tahu? Mamaku jualan. Tapi ibu nggak usah pesen ya, nanti aku repot sendiri bu. Nanti aku diundang ceramah lagi, selain ceramah aku ngutip angsuran. Kan nggak kerjaanku, coba ngapain ya kan Ustaz? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggak ada cerita umat Islam nggak butuh duit. Ustadz, kan sedekah nggak harus pakai duit. Memang betul, kata Nabi, tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Tapi masa sampai mati mau sedekah pakai nyengir aja? Lainlah pahala nyengir sama duit. Makanya suami suruh rajin cari duit.
Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ini kita bentar lagi mau masuk Ramadan. Minta ibu Ramadan panjang umur, murah rezeki, banyak duit di bulan Ramadan. Ibu juga bisa nabung pahala yang banyak. Ada rezeki bapak ibu mau berangkat umroh Ramadan, lebih paten lagi. Kata Nabi, umroh di bulan Ramadan nilainya seperti berangkat haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Pahalanya aja seperti pahala haji. Minta Ramadan murah rezeki supaya ibu bisa banyak sedekah, pahalanya berlipat-lipat. Kata Nabi, memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, pahalanya kayak orang puasa. Jadi ibu kalau nganter gorengan ke masjid, orang buka puasa di masjid, 5 orang makan gorengan ibu, 5 orang pahala puasanya ibu dapat tanpa Allah kurangi pahala mereka. Makanya ibu nganter gorengannya jangan pas jadwal jaburan toh, ya kan? Selama ini ibu nganternya kalau pas jadwal jaburan aja, kalau enggak ya enggak nganter. Maunya tiap hari ibu nganter walaupun sikit-sikit bu. Allah tuh lebih senang yang sikit tapi rutin daripada banyak tapi sekali-sekali. Tahajud bu, 20 rakaat tapi setahun sekali. Bagusan 2 rakaat tapi tiap hari. Gitu juga ibu sedekah bukaan. Sepas jadwal jaburan aja ibu nganter walaupun cepet. Gak ada apa-apanya dibanding ibu goceng tapi tiap hari. Gak apa-apa bu, goceng-goceng. Jadi nanti ibu nih semua pikirannya sama kan. Satu orang goceng. Mau nganter ke masjid, banjir gorengan masjid ibu. Biasanya anak-anak mandi bola nih, mandi risol pun bisa orang itu. Punya duit enak bu. Makanya kita nggak boleh miskin. Kita umat Islam harus jadi umat yang kaya raya. Maka doa sama Allah, ya Allah lapangkan rezekiku di bulan Ramadan, ya Allah tambahkan uang belanjaku di bulan Ramadan. Mintanya sama Allah tapi di kuping suami supaya lebih cepat tembus proposalnya. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi mudah-mudahan kita semua lapang rezeki sehingga kita bisa mengumpulkan pahala dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, ini kan kita peringatan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini kan ulang tahunnya ibadah sholat. Pak bu, belajar dari masjid yang ada di Alur Tani. Bapak tahu Alur Tani pak? Kampung Lalang itu ya, daerah Gaperta apa namanya, Tanjung Gusta ya, Alur Tani. Saya tanya sama ibu, nak, dengar. Saya tanya sama ibu yang datang ini, coba angkat tangan siapa yang tadi ikut sholat Isya berjamaah di sini? Nggak ada kan? Siap Isya di rumah baru ibu kemari kan? Ada pun yang belum sholat nih, ada yang berani ngaku? Angkat tangan. Jadi pak, saya pernah ceramah di Alur Tani, salah satu masjid. Memang manajemennya bagus, jamaahnya kompak. Saya waktu itu ngisi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini ulang tahun sholat. Mereka, semua jamaah yang menghadiri Isra Mi'raj itu sudah hadir sebelum Isya. Semuanya ikut sholat Isya berjamaah. Siap sholat, nggak ada lagi nunggu-nunggu jamaah kumpul. Siap sholat langsung mulai, karena jamaahnya udah langsung Isya berjamaah di situ. Yang diperingati ulang tahun sholat. Masa yang datang belum sholat? Ini jadikan pelajaran juga ini pak. Kalau bisa masjid kita seperti itu luar biasa. Minimal dimulai kalau ada acara aja. Dimulai dari situ. Lama-lama terbiasa bisa tiap hari. Jadi bapak ibu, Isra Mi'raj ini yang penting kita koreksi ibadah sholat kita. Selama ini macam mana? Mau kemana? Balik pula itu. Nah, nggak apa-apa. Yang lain, dengarkan Ustaz. Kata Nabi, anak umur 7 tahun disuruh sholat. Umur 10 tahun nggak mau sholat, diapain? Pukul. Pukulnya pukul pendidikan, bukan pukul penyiksaan. Pertanyaannya, anak umur 10 tahun aja nggak sholat, kata Nabi pukul.
Mama-mama 40 tahun nggak sholat, cocoknya diapain, Pak? Aku punya ide nih, Pak. Ada hukuman yang cocok untuk mama-mama yang nggak mau sholat. Kepalanya ditokok lato-lato. Cocok. Jadi ibu nggak sholat, ibu jongkok. Tek 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 tek. Nah. Memang bagus juga adanya lato-lato ini, Bu. Anak-anak nggak main HP aja ya kan? Tapi kalian pun main lato-lato, tengok waktu. Di masjid ajan, Bu, dia tek 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 tek. Tahu waktu. Kau bisa gaya apa kalau main lato-lato? Ada banyak gayanya kan? Ada tornado, terus apa lagi? Ada urusan kalian lah itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sholat kita jaga, sholat anak-anak kita jaga, suami kita ingatkan sholat. Kita kan kepengen satu rumah, satu keluarga kumpul lagi di surga. Ibu mau nanti di surga jadi janda, Bu? Ibu pengen di surga kumpul sama suami, ya kan? Kumpul sama anak. Mau nggak masuk surga sama mama? Sama bapak? Belajar Quran, ngapal Quran. Kata Nabi, anak ngapal Quran bisa nolong 10 keluarganya dari api neraka. Mamanya tukang nyeritai orang, bapaknya tukang main judi di warung, masuk neraka. Rezeki anaknya hafal Quran pula, ditarik bapak mamanya dari neraka, digandeng masuk ke dalam surga. Makanya ibu anak kalau bisa jadi penghafal Quran, jadi qori kayak adik kita tadi. Itu nanti mudah-mudahan dia ikut MTQ Kabupaten Deli Serdang, bisa juara, bisa dapat umroh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hafal Quran kalian. Kami langkat, Ustaz. Sekarang ini lagi bangga-bangganya kami langkat. Kenapa? Kami punya satu hafiz cilik viral. Namanya Zahran Auzan, anak kecamatan Gebang. Ini anak umur 13 tahun. Dia sudah hafal 30 juz Al-Quran sejak umur 11 tahun. Bukan cuman hafalannya yang lancar, tapi bacaannya sempurna. Dia juara 1 tahfiz 30 juz se-Indonesia. Dan kemarin dia juara tahfiz 30 juz internasional sedunia. Juara satunya Maroko. Itu pun yang juara 1 umurnya 22 tahun. Udah dewasa, dia masih 13 tahun. Diangkat derajat orang tuanya. Dulu orang tuanya tukang jahit, Bu. Sekarang Auzannya diundang kemana-mana untuk ngasih motivasi. Diundang ke sekolah-sekolah. Saya bolak-balik ngisi maulid mi'raj bareng dengan beliau. Ngasih motivasi. Dimuliakan orang. Sekarang udah bangun rumah, udah beli mobil. Kalau anak ahli Quran, diangkat Allah derajatnya. Pulang dari MTQ Hafiz Internasional kemarin, dapat hadiah berapa kemarin? Dirupiahkan 700 juta lebih. Belum lagi bonus dari bupati, belum lagi bonus dari gubernur. Bonus dari gubernur sekeluarga diberangkatkan umroh. Kalau anak ahli Quran gak ada ruginya, Bu. Sekarang ahli Quran dimuliakan dunia, dimuliakan di akhirat. Tanya polisi tentara. Sekarang mau masuk polisi tentara, kalau hafal Quran bebas testing. Dimuliakan Allah para penghafal Quran. Maka kalian belajar Quran. Ini anak-anak, Bu. Ada anak ibu yang sekolahnya sekolah umum. Sekolah umum maksudnya dia nggak MTS, nggak ibtidaiyah, ada kan? SMP negeri, SD negeri. Tanya sama anak ibu yang sekolah umum. Nak, kau belajar agama seminggu berapa jam, nak? Tanyalah. Ada yang guru di sini. Anak sekolah umum belajar agama, tahu ibu seminggu berapa jam? 2 jam. Kita hidup dengan agama, mati dengan agama. Nanti di akhirat yang ditanya agama. Seminggu belajar agama 2 jam, cukup ibu rasa? Maka ibu yang anaknya sekolah umum, pulang dia sekolah, suruh dia ngaji madrasah. Atau undang guru ngaji ke rumah, supaya ilmunya seimbang dunia dengan akhirat. Anak-anak nih kalau nggak seimbang ilmunya, Bu, bisa tersesat, Bu.
yang diajari di sekolah kadang-kadang nggak sesuai dengan Al-Quran. Contoh, ada di sekolah diajari, Bu, satu teori namanya teori Darwin, yang bilang kalau manusia itu berasal dari monyet. Ibu yang dulu sekolah ada belajar kan? Teori Darwin, manusia dari monyet. Ini bertentangan sama Quran. Kalau cerita Quran, kita tuh dari Adam sama Hawa, ya kan Bu? Kalau anak ibu cuman belajar sejarah dari sekolah, nggak belajar dari Quran, bisa melenceng, bisa percaya dia sama teori Darwin. Pernah kejadian, ada anak SD nanya sama mamanya, Mak, kita manusia kok bisa banyak gini, cemana ceritanya sih, Mak? Mamanya jawab, oh nak, dulu pertama Allah nyiptakan Nabi Adam, habis itu Hawa, lahir anaknya Habil, Kobil, kembaran-kembarannya, nikah silang, jadilah banyak kayak kita sekarang. Oh, berarti kita dari Nabi Adam ya, Mak? Iya. Bapaknya pulang kerja, ditanyanya lagi bapaknya, Bu, belum yakin dia. Pak, kita manusia kok bisa banyak gini, cemana ceritanya sih, Pak? Bapaknya jawab, oh nak, dulu bapak sekolah diajari teori Darwin, nak. Kita itu dari monyet. Jadi nak, monyet itu beranak, lama-lama mukanya kayak kita, katanya. Terakhir anaknya mumet. Nanya lagi sama mamanya, Mak, yang mananya, Mak, yang betul? Apanya? Kutanya mama, kata mama kita dari Nabi Adam, Mak. Kutanya bapak, kata bapak kita dari monyet. Mana yang salah, Mak? Kata mamanya, nggak ada yang salah, nak. Dua-dua betul. Loh kok dua-dua betul, Mak? Iya, mama nyeritakan garis keturunan mama, bapakmu nyeritakan garis keturunan bapakmu. Jadi mama keturunan Nabi Adam, bapakmu keturunan monyet, kata mamanya. Anaknya nyaut, berarti mama kawin sama monyet, katanya juga. Anak bisa sesat, Bu, kalau nggak punya benteng agama. Ini lagi aliran-aliran macam-macam. Ada namanya sekarang, nak, ada namanya ateis. Pernah tahu ateis? Ateis itu orang yang nggak percaya sama Tuhan. Bagi mereka alam semesta ini ada sendiri, Bu, nggak ada yang nyiptakan. Itu paham mereka. Nggak percaya ada Tuhan. Jadi ini paham mulai masuk ke sekolah-sekolah. Yang bahayanya masuk juga ke SD-SD. Pernah ada guru SD ateis, gak percaya Tuhan. Ngajar dia di kelas 6 SD. Kelas 6 SD ini kan polos-polosnya ya, Bu. Tapi otaknya udah mulai nalar. Mau dicuci otaknya, Bu. Masuk gurunya masuk kelas 6 SD. Dia ngambil kapur. Ditanyanya sama murid-muridnya, ini apa anak-anak? Kapur. Nampak kapurnya? Nampak. Berarti kapurnya ada. Ini apa anak-anak? Papan tulis. Nampak papannya? Nampak. Berarti papannya ada. Allah nampak anak-anak? Tidak. Berarti Allah tidak. Ngeri nih, Bu. Untung ada satu orang anak ustadz pinter, Bu. Anak ustadz ini mungkin udah diajari tauhid ini sama bapaknya. Maju dia ke depan, Pak Guru, boleh saya gantian nanya sama kawan-kawan? Silakan, diambillah kapur. Ini apa kawan-kawan? Kapur. Nampak kapurnya? Nampak. Berarti kapurnya ada. Ini siapa kawan-kawan? Pak Guru. Nampak Pak Gurunya? Nampak. Berarti Pak Gurunya ada. Otak Pak Guru nampak kawan-kawan? Tidak. Berarti Pak Guru tidak punya otak. Ngeri nih. Makanya kalian belajar agama, belajar Al-Quran. Kita orang tua nih cita-citanya nggak muluk-muluk, ya kan, Bu? Ibu cuman kepengen nanti ibu ninggal, anaknya pandai doakan, ya kan, Bu? Bisa doakan, ibu ninggal nanti mayat ibu di sini, anaknya baca Quran di samping.
Banyak kejadian Bu, orang tua ninggal, anaknya nggak pandai baca Quran, cuman bisa nangis. Padahal nangis anaknya tadi cuma nambah penderitaan mamanya, namanya meratap, nggak boleh dalam Islam. Kita nih cuman pengen nanti kita ninggal, anak kita yang mandikan mayat kita, ya kan Bu? Apa ibu mau nanti ninggal mandi sendiri? Apa enggak biar lebih bersih mayatnya dibawa dor semir? Pengennya anak yang mandikan, ya kan Bu? Anak yang jadi imam nyolatkan. Coba, siapa yang mau nanti mamanya meninggal dia yang mandikan? Enggak mau kalau amit-amit lah. Siapa yang mau nanti mamanya meninggal dia yang mandikan? Siapa yang mau nanti mamanya meninggal dia yang nyolatkan? Ya Allah. Nah, siapa yang mau nanti mamanya meninggal dia yang baca Quran di samping mayat mamanya? Siapa yang mau nanti mamanya meninggal? Mungkin banyak warisan mamanya Bu, udah gak sabar dia. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak kita harus kita seimbangkan ilmunya antara dunia dengan agama. Jaga sholat mereka, ingatkan. Ke masjid Pak, anak-anak ini dibawa. Jangan main-main. Di masjid anak-anak ini dibawa Pak. Karena mereka yang akan meneruskan perjuangan bapak-bapak memakmurkan masjid ini. Walaupun bawa anak-anak ke masjid ada resikonya, ya kan Bu? Ribut, main-main, tapi itulah memang dunianya anak-anak. Anak-anak sekarang lain sama anak-anak dulu. Nggak bisa dikasari anak-anak sekarang. Kalau kami dulu Bu, kecil aku dulu dipelototi aja aku takut. Anak sekarang coba bapak tes pelototi, apa enggak dia? Apa enggak? Nah, salam dari Binjai Wah. Lain anak sekarang sama anak dulu beda. Boleh dimarahi, boleh ditegur, tapi jangan diusir. Dunianya memang dunia main-main. Bapak pun dulu kecil kayak gitu juga ya kan Pak? Makanya dibimbing anak-anak kita nih. Kalian pun tingkah, kalian jangan aneh-aneh di masjid. Sarung dililit-lilit, dipecut, cetar, pulang nangis. Ada dekat rumahku Bu anak-anak kalau di masjid, waduh bandelnya 17 setan Bu. Mungkin kalau setan ketemu dia, setannya yang baca ayat kursi Bu. Saking bandelnya ini anak. Kawannya lagi sholat bagus-bagus, udah mau siap, at-tahiyatul mubarakatuh, dikasihnya jempol, kalah kau kan katanya. Yang lebih parah lagi kawannya bagus-bagus sholat, pas lagi ruku dari belakang dicucuk, jerit. Jangan main-main kalian. Anak-anak ini Bu ngasih taunya gini, ini masjid rumahnya siapa? Kalau kalian ribut, kalian main-main, yang marah yang punya rumah. Siapa yang punya rumah? Kalian lebih takut dimarahi Allah apa dimarahi wawak-wawak? Makanya anak dari kecil tuh Bu diajari takut sama Allah, jangan diajari takut sama makhluk. Kan banyak kita gitu Pak, anak dari kecil ditakut-takuti sama makhluk, nangis saja nggak berhenti-berhenti, cuk, cicak, diajari takut sama cicak. Nanti anak dibawa wirid, lasak, jangan main-main kau. Tuh wawa itu melotot wawa itu, diajari takut mau wawa-wawa. Jangan nakal napa, jangan tuh polisi megang tembak tuh polisi, diajari takut sama polisi. Apa nggak razia putar balik? Jadi anak-anak ikut ke masjid, tapi jangan main jangan ribut. Jaga sholat Bu. Kenapa kita harus sholat? Sholat itu pembeda antara muslim dengan kafir. Yang bedakan adalah sholat. Yang bedakan ibu sama orang kafir bukan jilbab. Orang kafir juga bisa pakai. Di Indosiar banyak. Artis sebetulnya non muslim, tapi karena berperan sebagai orang Islam, apalagi sebagai istri yang terzolimi,
pakai telekung, duduk di atas sejadah, doa, netes air matanya, ada musiknya, ku menangis. Itu satu hari 3 episode, Pak. Sore, habis maghrib, malam. Aku sampai apal ceritanya, Bu. Pertama kan orang itu nikah. Awalnya miskin ini, tapi karena suaminya kerja keras, istrinya mendoakan jadi orang kaya. Udah kaya, Bu, datang pelakor. Digoda suaminya, selingkuh, poligami, terzolimilah istri pertamanya. Yaitu tadi kalau udah terzolimi, doa dia pakai telekung. Kalau udah doa, biasanya suami sama istri keduanya kena azab. Biasanya kecelakaan, Pak. Kalau udah kecelakaan, datanglah polisi. Yang polisinya asik wawa itu aja orangnya. Aku udah kutandai itu, Pak. Pasti wawa itu aja polisinya. Nggak pernah, pasti wawa itu polisinya. Udah kecelakaan, dibawalah ke rumah sakit. Ya kan, Bu? Rumah sakitnya pun itu-itu aja. Dokternya pun itu-itu juga. Cacatlah suaminya. Kadang-kadang kakinya puntung. Kadang-kadang matanya buta. Ditinggal pergi sama istri keduanya. Istri pertamanya juga yang tulus ikhlas ngerawat dia. Iya kan, Bu? Terakhir dia pun sadar. Balik dia ke istri pertama. Tobatlah dia. Tamat. Sekarang kalau udah tamat, Bu, ada perempuan pakai baju serba putih. Di taman ada lilin-lilinnya, ada lampu-lampunya, ya kan? Jalanlah dia sambil ngomong, begitulah rumah tangga. Hafal aku ceritanya. Yang bedakan bapak sama orang kafir bukan peci. Orang kafir pun bisa berpeci. Dulu kita pernah punya gubernur Rudolf Pardede, ya kan, Pak? Balihonya di mana-mana berpeci juga. Peci ini bukan atribut agama, ini atribut negara ini. Yang bedakan kita sama orang kafir sholat, bukan KTP. Kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara dhihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, di mata Allah dia kafir yang nyata. Jadi walaupun KTP ibu Islam, kalau suka meninggalkan sholat dengan sengaja, di mata Allah ibu kafir. Mati dalam keadaan meninggalkan sholat dengan sengaja, bisa jadi matinya mati kafir. Orang yang mati kafir, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka selama-lamanya, tidak akan masuk ke dalam surga. Yang jadi masalah, kita nggak tahu mati ini datangnya kapan. Maka jangan nekat kita ninggalkan sholat, Pak. Takutnya lagi awak ninggalkan sholat, di situ pula datangnya ajal. Makanya Bapak Ibu, kalau mau sholat terjaga, cemana caranya? Anggap mati akan datang secepat-cepatnya. Misalnya nih, malam ini datang malaikat Israel jumpai ibu. Malaikat Israel bilang ini, Wak, amit ya Wak. Besok habis subuh nyawa wawakku cabut disuruh Allah, kata malaikat Israel. Ibu udah tahu besok habis subuh ibu mati. Malam ini ibu bisa tidur nggak? Siapa yang bisa tidur? Tahu besok mati. Apa yang ibu buat? Karena ibu besok mati, selama ini nggak pernah tahajud. Karena tahu besok mati, kemaruk ibu. Satu malaman ibu tahajud. Bengkak kaki, bengkak mata, nggak peduli ibu. Selama ini Quran tetonggok di lemari. Tahu besok mati, satu malaman ibu baca Quran. Karena tahu besok mati. Maka cara menjaga ibadah sholat, anggap mati datang secepat-cepatnya. Ini kita udah siap isya. Anggap habis subuh kita mati. Kita nggak berani ninggalkan sholat subuh. Siap subuh rupanya masih hidup. Anggap habis zuhur mati. Jadi kita nggak berani ninggalkan sholat zuhur. Habis zuhur alhamdulillah masih hidup. Anggap habis asar mati. Kita nggak berani ninggalkan sholat asar. Begitu seterusnya. Jadi sholat ini jangan disepelekan Bu ya. Sholat ini juga penentu ibadah lain diterima atau tidak oleh Allah yang menentukan sholatnya. Zakat kita, puasa kita, haji kita diterima atau tidak tergantung sholatnya. Ada namanya matematika sholat. Ibu pernah dengar matematika sholat? Matematika sholat tuh gini Bu. Sholat itu nilainya 1.
Ibadah lain selain sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain nilainya 0. Apa maksudnya? Kalau kita sholat kita dapat nilai 1. Udah sholat kita puasa, nyantol 0-nya jadi 10. Udah sholat puasa kita zakat, nambah lagi 0-nya jadi 100. Haji kita nambah lagi jadi 1000. Begitu seterusnya. Tapi kalau kita rajin puasa, rajin zakat, haji tiap tahun, sampai gelarnya nggak sebiji, hahaha gelarnya, karena tiap tahun haji. Tapi kalau nggak sholat, nilainya 0. Sholat ini jangan disepelekan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ulang tahun sholat. Ayo kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Oh, aku selama ini masih bolong-bolong sholatku. Kata Ustadz, kata Nabi, Bapak kafir yang ninggalkan sholat. Mulai besok aku nggak berani ninggalkan sholat. Jadikan ini momen muhasabah. Oh, aku selama ini sholatku udah nggak tinggal, terjaga. Tapi aku sholat patok ayam. Sholatku cepat kali, nggak ada tumak ninahnya. Mulai besok aku lebih santai lah, lebih tenang. Ku nikmati pertemuan dengan Allah. Sholat itu ketemu Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kita sholat seolah-olah nengok Allah. Kalau kita nggak nengok Allah, yakin Allah nengok kita. Jadi jaga sholat ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan melalui momentum Isra wal Mi'raj ini, kita bisa menjaga ibadah sholat kita, anak-anak kita, suami kita, keturunan kita, semuanya bisa menjaga sholatnya, sehingga kita nanti semua berkumpul dalam surga Jannatun Naim. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Kades, kami mendoakan bersama tadi istri dan Pak siapa tadi? Pak Edi. Dengan ibu juga kami membantu doa, mudah-mudahan segala rangkaian ibadah diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan berangkat sampai pulang, sehingga nantinya umrohnya menjadi umroh yang makbulah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting jaga kesehatan Pak Kades. Dari sekarang mulai Pak Kades banyak-banyak jalan kaki, banyak-banyak jogging, karena ibadah di sana semuanya membutuhkan fisik. Tawaf keliling Ka'bah, jalan kaki. Dari hotel ke masjid, jalan kaki. Sa'i Safa Marwah, itu perjuangan yang paling berat. 4 kilo lebih kalau dikalkulasi 7 kali Safa Marwah. Itu juga jalan kaki. Maka dari sini jaga kesehatan. Satu pesan saya Pak Kades, ini sepele tapi penting. Pak Kades wajib bawa pelembab bibir. Pelembab bibir. Kalau perempuan bilangnya lip balm. Ya Bu, lip balm. Ada juga Vaseline itu Pak. Vaseline Pak Kades itu rajin-rajin dioles. Karena di sana cuaca ekstrim. Panas-panas kali, dingin-dingin kali. Kalau kita ke sana orang Indonesia, pasti bibir pecah-pecah. Jadi nanti di sana Pak Kades jangan nunggu pecah. Sebelum pecah, sebelum kering, oles terus. Wudhu, hilang, oles lagi. Karena kalau udah retak, nanti Pak Kades aktivitas nggak enak, ngomong payah, makan nggak selera, karena buka mulut aja, kerak, katanya. Pecah, koyak, perih, makan yang berkuah-kuah, sakit. Maka itu penting Pak Kades. Itu sepele, tapi sangat penting. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua menyusul jejak Pak Kades, Pak Edi dan istri, kita sampai ke tanah suci secepat-cepatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun tidak banyak bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.